Wah enak mah kalau di luar negeri, kayak begini-begini semua dijamin. Kita di rumah mau sebulan seminggu sih dikasih semuanya enak. Di sini mati kita bukan karena virus malah mati kelaparan. Emang benar kalau di Australia itu dijamin full itu Bang? Benar, memang benar. Itu benar. Jadi di sini, saya di sini lah di Brisbane. Itu orang misalnya karena lagi lockdown dibatasi gitu, dia diberi sebutin jangan jumlahnya. Boleh sebutin. Sebutin itu per 2 minggu itu sekitar $600. $600. Oke. 6 jutaan. Per 2 minggu ya. Inilah, per 2 minggu. Karena dia ada lagi per 2 minggu. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Oke, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah misalnya mengeluarkan kebijakan PSBB ya, meskipun ya dengan segala keterbatasan karena ada pendapat sana, pendapat sini, saya nggak ngomong protes lantaran ada yang tersinggung. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ringan dan bisa dilaksanakan? Jadi memang gini, memang kalau lihat saya agak akan sedikit juga meluruskan pemahaman yang saat ini beredar bahwa karena memang di awal-awal saya menyampaikan pengalaman pandemi sebelumnya, data riset bahwa memang ada peran 70% tuh dari peran masyarakat. Nah ini kan sering jadi rujukan juga sama itu. Saya bilang gini gitu. Okay. 70%. Jadi tapi jangan sampai memberi arti bahwa berarti ini masyarakat yang penting nih dihukum kalau nggak pakai masker, dijaga banget masyarakatnya. Jadi agak kurang pas gitu karena gini, itu baru bisa efektif masyarakat ini punya peran aktif kalau pemerintah sudah melakukan strategi yang utama yang wajibnya yang testing itu minimal kayak Jakarta nih sesuai dengan yang udah. Nah sisanya ini ada peran untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Nah tapi yang 70% ini kalau dibagi-bagi banyak tuh, ada nggak cuma masyarakat, termasuk di situ adalah peran sekolah harus tutup, kampus harus tutup, ada di situ kalau diturunin gitu. Nah sampai akhir tahun lah minimal terus kampus segala macam, pondok pesantren. Nah di situ ada komponen bahwa minimal masyarakat di Jakarta misalnya dan sekitarnya 80% aja pakai masker. Itu akan, tapi bukan berarti pakai masker 80% langsung turunin 70%. Enggak, itu ada banyak juga gitu. Salah satunya aja berarti ya. Ada misalnya jaga jarak ya. Kemudian di situ ada juga penurunan, saya ada bikin modelingnya tuh. Ada penurunan minimal 30% dari aktivitas chatting, meeting yang sifatnya face to face gitu. Kalau saya sampai nulis di situ misalnya ngomong dengan ngurumpi dengan tetangga gitu. Arisan. Kan ibu-ibu kita kan senang. Betul. Rumpi. Arisan ini shopping. Nah itu 30%. Minimal ada itu. Terus tadi yang masker. Nah termasuk kalau misalnya keluar dari rumah setiap orang 5 hari sekali aja keluar rumah. Ini kalau mau idealan ya, dari kalau ada 5 anggota keluarga dalam satu rumah, berarti dia tiap 5 hari sekali keluar rumahnya. Atau kalau mau belanja tuh, kalau dulu kan belanja tiap hari, nah, sekarang ya 5 hari sekali lah belanjanya. Stok ya? Kayak gitu. Jadi masyarakat sebetulnya peran masyarakat yang enggak berat sebenarnya kalau mau ini tuh dia membatasi keluar rumah kalau perlu banget, terus kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, terus jangan juga kalau ke pasar, kalau biasanya ke pasar keliling ngobrol dulu kan. Yang membuat klaster pasar itu terjadi, kita itu bukan cuma masalah beda dengan di luar, di kita tuh bukan beda. Jadi faktor
sosial itu pengaruh banget, Bang. Jadi Betul. misalnya kita kan kalau di pasar udah kenal banget, jadi ngobrol dengan si penjualnya lama. Nah ini yang harus dirubah kita, apalagi ini kan masih lama, Bang. Betul. Jadi paling cepat kita ini kan masih sampai akhir tahun depan. Nah inilah yang masyarakat harus mulai ngerubah. Yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru itu sebetulnya harus diterjemahkan dalam konteks lokal masing-masing wilayah. Karena nggak bisa, kalau di Jakarta mungkin kita nggak kenal lah. Tapi kalau di Jawa misalnya, saya aja yang di Bandung, saya dengan pas pedagang pasar saya sampai sekarang kayaknya dia masih hafal sama saya. Kalau saya ini malah ngobrol gini kan. Nah, itulah di Indonesia. Jadi konteks dalam kaitan adaptasi kebiasaan baru ini terjemahin sesuai di wilayahnya. Oh, ternyata kayak tadi saya sebelum ini kan saya diskusi dengan salah satu ini dari Bali. Bali luar biasa kan, kental banget. Betul. Budayanya. Nah, dari situ gimana masuknya gitu, yang tanpa merubah hal-hal yang prinsip tapi bisa mengadaptasi. Ini yang PR besar, dan ini Bang, yang begini tuh harus dilakukan sekarang, Bang. Karena apa? Karena ini bukan pandemi terakhir. Kita tuh perlu, jadi negara kayak Taiwan, ya, Singapura, Korea, dia bisa cepat, Jepang lah sebagai contoh. Jepang bisa cepat banget ini karena waktu pandemi sebelumnya dia udah bikin itu. Sehingga ketika ada tuh udah ada sistemnya, udah ada SOP-nya lah. Nah, kita tuh sekarang harus bikin itu. Tapi kan gini Bang, saya di komentar di yang gua upload sebelumnya lah, bahas ini. Ada yang bertanya di situ di komen itu, Bang, gue ini kebetulan pedagang keliling di Jakarta, lah gue juga pendatang baru. Ini gimana kalau dikandangin? Bukannya keliling doang, nggak naruh-naruh kursi, aman-aman aja. Nah, bingung gue jawabnya. Gimana tuh Bang, kira-kira begini? Ya, gini, pernah saya usulkan tuh gini, kalau misalnya katakanlah wilayah mau bikin pembatasan, adaptasi kebiasaan baru. Nah, si pedagang, ya, kita kan, nah ini salah satu, ya, gini, pernah saya usulkan tuh gini, kalau misalnya katakanlah wilayah mau bikin pembatasan, adaptasi kebiasaan baru. Nah, si pedagang, ya, kita kan, nah ini salah satu lokal wisdom itu kayak gini nih. Kecuali kan pemerintah kan nggak akan sanggup kalau bayarin orang, kan belum dengan itu kan berat banget. Nah, berarti mereka harus difasilitasi gimana caranya supaya bisa tetap berusaha dalam kondisi seperti ini. Salah satu yang bisa saya usulkan misalnya kalau pedagang yang keliling itu kan sebetulnya yang harus dibatasi itu per wilayah tuh Bang. Per wilayah. Jadi misalnya dia itu harus misalnya dia tuh berjualannya tuh basisnya itu dari tempat tinggal. Jadi radius yang dipakainya. Seperti kalau di sini, ketika ada kasus di Australia, ketika ada kasus, saya nggak bisa keluar dalam radius 500 meter rumah saya, gitu. Ketika benar-benar agak ketat banget. Nah, pedagang juga begitu, misalnya, ya udah dia nggak boleh keluar dari jualannya tuh di kecamatan itu. Artinya pedagang-pedagang itu, karena kan kalau dalam gimana? Artinya ada pembagian zona gitu kira-kira lah ya, biar tidak. Iya, zonasi Bang, sistem zonasi itu juga pernah diperlakukan di China, pernah di Hong Kong juga. Jadi zonasi dagangnya tuh, karena kan kalau dalam satu zona yang sama relatif risiko segala relatif hampir sama, sehingga dia kalau jualan di situ relatif nggak terlalu berisiko untuk di wilayah situ, asal dia tetap menjaga maksud memakai face shield dan segala macam termasuk dagangannya. Nah itu kasih tanda lah sama Pemda, misalnya dikasih gerobaknya, kasih apa supaya dia itu di situ. Nah yang lain juga begitu, jadi semua nggak boleh bersinggungan.
sesuatu yang pernah terbukti efektif ya dalam kaitan pembatasan orang, termasuk waktu Wuhan lockdown sekalipun yang udah mulai ini dia melakukan gini sehingga orang-orang itu tetap bisa jualan ya, dan masyarakat juga misalnya kalau beli ya kalau bisa sekarang mah dibungkus lah, jangan mangkok yang sama gitu. Dan apalagi nggak ada juga dia itu nongkrong gitu. Harus memang bukan jongkok yang standby gitu. Kita menghindari misalnya orang kumpul. Kalau take away oke, gitu. Di kita juga untuk pedagang-pedagang rumah-rumah gitu ya take away maksimal, tapi nggak boleh lebih dari 15 menit itu di situnya. Itu aturan secara umum ya untuk potensi penularan. Nah, artinya kalau mau yang jualan-jualan itu take away, berarti kirim dulu. Saya di Bandung aja ada tukang lotek, tahu kan tukang lotek, Bang? Lotek tahu. Ya, gado-gado gitulah kalau di Jakarta. Itu saya SMS dulu ini saya tahun lalu tadi udah begitu dia. Saya udah SMS, WA atau WA kan sekarang. Saya mau ambil ini. Nah, jadi ke situ pakai mobil saya tinggal ngambil. Jadi drive thru ya? Gitu. Iya, padahal tukang lotek gitu. Nah, ini bisa dilakuin. Sekarang tuh adaptasi baru tuh seperti itu. Jadi kan ya orang-orang ini kan perlu hidup juga. Betul. Nah, itu yang harus dipikirkan. Tapi boleh nggak sih, mumpung abang kan ada di Australia, sementara di sini selalu kalau gue misalnya lewat-lewat gitu dengerin orang ngobrol, ya namanya juga orang kecil gitu jawab, wah enak mah kalau di luar negeri, kayak begini-begini semua dijamin, kita di rumah mau sebulan seminggu sih dikasih semuanya enak. Di sini mati kita bukan karena virus, malah mati kelaparan. Emang benar kalau di Australia itu dijamin full itu, Bang? Benar, memang benar. Itu benar. Jadi di sini, saya di sini lah di Brisbane. Itu orang misalnya karena lagi lockdown dibatasi gitu, dia diberi sebutin jangan jumlahnya. Boleh sebutin. Itu per 2 minggu itu sekitar $600. $600. Oke. 6 jutaan. Per 2 minggu ya. Inilah, per 2 minggu. Karena dia ada lagi per 2 minggu. Itu hitungan per kakak berarti? Per orang. Oh, per orang. Oke. Per orang. Kalau ada anak ada hitungan lagi. Oke. Belum kalau dia jadi itu kalau nggak salah minimal itu segituan. Oh, minimal. Itu semuanya dikasih apa hanya kalau bahasa kita orang-orang yang prasejahtera atau pukul rata semua dikasih di sana?